Hai sahabat realita berumah tangga. Kalian pasti tahu, kehamilan di luar nikah sering jadi topik yang bikin banyak orang salah paham atau cepat menilai. Tapi tahukah kamu, ada banyak sisi dari kehamilan di luar nikah yang perlu banget kita pahami, terutama dampaknya untuk kehidupan dan masa depan. Jadi stay tune sampai akhir ya. Karena di video ini kita akan bahas 7 hal penting yang harus kamu ketahui jika hamil di luar nikah. Siapa tahu informasi ini bisa membuka wawasan baru buat kita semua, tapi sebelum kita melanjutkan ceritanya sebaiknya teman-teman like dan subscribe dulu videonya. Jika sudah ayo kita lanjutkan ceritanya, let's go. Yang pertama, stigma sosial yang harus kamu hadapi. Yang pertama dan mungkin yang paling terasa langsung adalah stigma sosial. Nggak bisa dipungkiri, masyarakat kita masih punya pandangan negatif soal kehamilan di luar nikah. Kamu mungkin akan mendapat tatapan aneh atau bahkan komentar miring dari orang-orang di sekitar. Tapi ingat, ini bukan tentang mereka. Ini tentang kamu dan bagaimana kamu bisa menghadapi situasi ini dengan kepala tegak. Jangan biarkan omongan orang lain mengendalikan hidupmu ya. Tapi selain stigma sosial, ada satu hal yang sering banget terlupakan, dan ini mungkin lebih penting dari sekedar omongan orang. Yang kedua, dampak psikologis yang bisa sangat berat. Selain tekanan dari luar, ada juga dampak psikologis yang nggak boleh diabaikan. Merasa stres, cemas, bahkan depresi adalah hal yang wajar terjadi. Apalagi kalau kamu belum siap mental untuk menghadapi kehamilan ini. Ini bukan hanya soal fisik, tapi juga emosi yang akan terus diuji. Makanya penting banget untuk punya dukungan dari orang-orang terdekat, seperti keluarga atau sahabat. Dan ngomong-ngomong soal keluarga, ada dampak besar lain yang akan kamu rasakan jika kamu hamil di luar nikah. Yang ketiga, hubungan dengan keluarga yang mungkin akan berubah. Kehamilan di luar nikah seringkali membuat hubungan dengan keluarga menjadi lebih rumit. Beberapa keluarga mungkin akan kecewa atau marah, dan itu bisa membuatmu merasa terasingkan. Tapi ingat, waktu bisa menyembuhkan banyak hal. Mungkin awalnya mereka akan kaget atau kecewa, tapi seiring waktu, mereka bisa mulai menerima situasi ini. Kuncinya adalah komunikasi yang jujur dan terbuka. Kamu mungkin harus berusaha lebih keras untuk menjelaskan situasi, tapi percayalah, ini bisa menjadi titik balik hubunganmu dengan keluarga. Tapi gimana dengan masa depanmu? Apa yang akan terjadi dengan karir atau pendidikanmu? Ini hal yang gak kalah penting. Yang keempat, pendidikan dan karir yang bisa terhambat. Kalau kamu masih sekolah atau kuliah, kehamilan di luar nikah bisa bikin perjalanan pendidikanmu terhambat. Kamu mungkin harus cuti atau bahkan berhenti sekolah untuk sementara waktu. Sama halnya dengan karir, terutama jika kamu baru memulai pekerjaan. Perusahaan mungkin gak punya kebijakan yang mendukung ibu hamil di luar nikah, dan ini bisa jadi tantangan besar. Tapi jangan khawatir, banyak kok perempuan yang berhasil kembali melanjutkan karir atau pendidikan setelah melahirkan. Semuanya soal bagaimana kamu mengatur waktu dan prioritas, tapi bukan cuma karir dan pendidikan yang terdampak. Ada hal lain yang sering bikin orang bingung, yaitu soal status hukum anak. Yang kelima, status hukum anak yang lahir di luar nikah. Ini mungkin terdengar rumit, tapi penting banget. Anak yang lahir di luar nikah biasanya hanya diakui secara hukum sebagai anak dari ibunya. Kalau kamu ingin anakmu diakui oleh ayah biologisnya, ada proses legal yang perlu kamu tempuh. Ini bisa melibatkan banyak hal, dari tes DNA sampai urusan pengadilan. Jadi kamu perlu banget mencari informasi hukum yang tepat atau berkonsultasi dengan pengacara agar anakmu mendapatkan hak-haknya secara penuh. Dan kalau kita ngomongin soal hak anak, ada satu lagi dampak yang gak kalah penting, yaitu soal finansial. Yang keenam, masalah finansial yang perlu dihadapi.
kehamilan di luar nikah juga membawa konsekuensi finansial yang besar. Apalagi kalau kamu belum punya penghasilan tetap atau dukungan finansial dari pasangan. Biaya untuk merawat bayi, mulai dari persalinan, perawatan kesehatan, hingga kebutuhan sehari-hari, bisa sangat besar. Itulah kenapa penting untuk merencanakan keuanganmu sebaik mungkin dari awal kehamilan. Kalau bisa cari bantuan dari lembaga atau organisasi yang bisa memberikan dukungan, baik secara finansial maupun mental. Ada satu hal lagi yang sering dilupakan, padahal ini penting banget untuk kehidupan si bayi nantinya. Yang ketujuh, masa depan anak yang perlu dipikirkan dari sekarang. Akhirnya kita sampai pada yang paling penting, yaitu masa depan anak. Anak yang lahir di luar nikah bukan berarti masa depannya suram. Tapi kamu sebagai orang tua perlu ekstra hati-hati dalam membesarkan anak tersebut. Lingkungan, pendidikan, dan nilai-nilai yang kamu ajarkan akan sangat menentukan bagaimana dia berkembang nantinya. Jangan biarkan status kelahirannya memengaruhi kepercayaan dirinya. Dia berhak untuk tumbuh dengan kasih sayang dan dukungan yang penuh dari kamu. Jadi apakah kehamilan di luar nikah akan mengubah hidupmu sepenuhnya? Ya, tapi bukan berarti semua akan berakhir buruk. Semua tergantung bagaimana kamu menghadapi dan merencanakannya. Kehamilan di luar nikah memang membawa banyak tantangan. Tapi bukan berarti itu akhir dari segalanya. Ada banyak cara untuk tetap melanjutkan hidup dengan penuh harapan, baik untukmu maupun anakmu. Ingat, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing, dan kamu punya kekuatan untuk menghadapinya dengan berani. Jangan lupa untuk mencari dukungan, karena kamu nggak perlu menjalani ini sendirian. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga informasi ini bermanfaat buat kamu semua. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.